Halo, selamat pagi kelas 10. Bertemu lagi dengan saya Ibu Grace. Kali ini kita belajar prakarya bab 3 tentang kewirausahaan pengolahan budidaya tanaman pangan. Ya, Indonesia, negara kita, dikenal sebagai negara agraris. Kita sangat setuju ya dengan hal itu. Ya, karena negara kita sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Nah, seperti membudidayakan tanaman pangan. Nah, itu adalah materi pelajaran kita hari ini. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita lihat terlebih dahulu apakah itu arti budidaya. Nah, budidaya adalah upaya yang terencana untuk memelihara dan mengembangbiakkan tanaman atau hewan supaya tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang tanaman pangan utama, yaitu tanaman yang menjadi sumber utama bagi karbohidrat dan protein untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Nah, itulah dia tanaman pangan. Maka tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Nah, tanaman pangan sendiri memiliki 3 kelompok. Yang pertama adalah serealia, yang kedua kacang-kacangan, dan yang ketiga umbi-umbian. Mari kita lihat satu persatu dari 3 kelompok tanaman pangan ini. Kita mulai dari serealia. Serealia adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen dan dimanfaatkan bijinya sebagai sumber karbohidrat. Nah, apa saja contoh dari tanaman serealia ini? Ya, pasti kita sudah sangat mengenal tanaman ini, yaitu padi. Yang kedua adalah jagung, ketiga gandum, keempat jelai, dan yang kelima adalah sorghum. Kita akan melihat bagaimana ciri-ciri dari tanaman ini. Kita mulai dari tanaman pertama, padi, atau nama latinnya adalah Oryza sativa. Nah, ciri-ciri batangnya biasanya berbuku dan berongga. Daun dan anakannya tumbuh dari buku yang ada pada batang. Kalian pasti mengetahui bagaimana yang dikatakan berbuku. Berbuku, coba sekarang kalian lihat telunjuk atau jari kalian salah satu. Nah, di situ ada buku dari jari kita. Nah, seperti itulah batang dari padi. Jadi ada berbuku di batangnya. Kemudian bagaimana dengan bunga dan atau yang disebut dengan malai? Biasanya dia akan muncul dari setiap buku yang terakhir. Nah, bulir padi itu terdapat pada malai yang dimiliki oleh anakan. Nah, bagaimana cara budidaya padi? Budidaya padi diperbanyak dengan biji dan biasanya ditanam di sawah dan darat. Nah, itulah ciri-ciri dari padi. Mari kita lihat ciri tanaman sereal kedua, yaitu jagung dengan nama latin Gea mais L. Batangnya itu tunggal, berbuku, dan berruas. Kemudian daunnya terdapat pada setiap buku yang ada pada batang, sama dengan ciri daun pada tanaman padi tadi. Nah, bunganya itu ada 2, bunga jantan dan bunga betina. Mereka terpisah tetapi masih pada pohon yang sama. Nah, untuk bunga jantan letaknya di ujung batang, sedangkan bunga betina atau disebut dengan tongkol, nah ini nanti yang menghasilkan biji dari jagung yang akan kita panen. Biasanya letaknya di bagian tengah batang. Maka ketika kita panen jagung, yang posisi jagung yang akan kita panen itu tidak pernah di ujung atas ataupun di ujung bawah. Biasanya dia selalu di tengah.
Nah, cara membudidayakan jagung adalah dengan memperbanyak dengan biji dan biasanya ditanam di darat ataupun sawah setelah panen padi. Nah, kita lihat tanaman yang ketiga dari serealia, iya, sorghum, atau nama latinnya adalah Sorghum bicolor L. Ciri batangnya berbuku-buku mirip dengan jagung. Kemudian anakan muncul kadang-kadang, jadi tidak selalu muncul anakannya. Bunga atau malainya kita perhatikan pada gambar terdapat pada ujung batang. Ya, dia di ujung sama seperti padi. Nah, cara membudidayakan sorghum diperbanyak dengan biji dan biasanya ditanam di lahan subur maupun kurang subur karena daya adaptasi sorghum ini sangat bagus, sangat luas. Nah, untuk demikian ciri dari 3 tanaman serelia. Untuk yang 2 lagi yaitu jelai dan gandum, silahkan kalian boleh cari sendiri nanti bagaimana ciri tubuhnya. Sekarang kita masuk pada kelompok tanaman yang kedua, yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini merupakan tanaman penghasil kacang yang bisa menjadi sumber energi bagi tubuh manusia. Apa saja contoh dari tanaman kacang-kacangan ini? Ya, kacang kedelai atau nama latinnya adalah Glycine max L. Tinggi dari tanaman kedelai adalah 40 sampai 90 cm. Daun dan polongnya berdaun tunggal dan daun bertiga atau biasa disebut dengan trifoliate. Kalau daun singkong biasanya 5 ya. Nah, untuk daun kedelai ini kalau tidak daun tunggal dia akan daun bertiga dan daunnya biasanya memiliki bulu. Umur dari tanaman kedelai adalah 72 sampai 90 hari. Sekitar 2,5 sampai 3 bulan baru dia panen. Nah, jenisnya ada kacang kedelai kuning, kacang hijau kekuningan, coklat dan hitam. Biasanya kacang kedelai ini bisa dibuat untuk kecap. Nah, cara budidayanya diperbanyak dengan biji dan biasanya ditanam di darat ataupun sawah setelah panen padi. Nah, kita masuk ke contoh kacang-kacangan yang kedua. Yes, kita familiar sekali dengan tanaman ini, kacang tanah atau nama latinnya adalah Arachis hypogeae L. Ciri dari tinggi tanaman ini adalah sekitar 38 sampai 68 cm. Batangnya bercabang, bisa kita perhatikan pada gambar di belakang, jadi batangnya itu bercabang. Kemudian umur dari tanaman kacang tanah ini adalah sekitar 90 sampai 95 hari, 3 sampai 3,5 bulan. Tipe tumbuhnya memanjang di atas permukaan tanah. Polongnya itu tumbuh dari ginofor. Nah, apa itu ginofor? Ginofor adalah tangkai kepala putik yang muncul pada hari keempat atau hari kelima setelah bunga mekar. Kemudian akan memanjang serta menuju dan menembus tanah untuk memulai pembentukan polong. Mari kita lihat gambar ilustrasi di bawah ini. Ini adalah ilustrasi dari tangkai kepala putih atau yang disebut dengan ginofor tadi. Kita lihat di sini ada bunga dari kacang tanah. Nah, pada hari keempat dan hari kelima setelah bunganya mekar, kemudian dia akan memanjang, tidak lagi mekar, tapi dia memanjang dan akan menuju ke tanah dan akan menembus tanah. Kemudian dia akan membentuk polong. Mulai dari polong yang kecil, kemudian berkembang biak menjadi polong yang besar. Nah, bagaimana cara budidaya dari kacang tanah? Ya, sama dengan kacang yang lain, kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dibudidayakan di darat ataupun sawah setelah panen padi. Kita melihat ciri kacang yang ketiga. Ya, kalau sudah melihat kacang ini pasti kita akan teringat dengan bubur kacang hijau. Ya, nama latinnya adalah Vigna radiata L. Tinggi dari kacang hijau sekitar 53 sampai 80 cm. Batangnya bercabang
mirip dengan kacang tanah tadi. Kemudian umurnya 55 sampai 60 hari. Nah, daun dan polongnya berbulu. Ya, ini mirip juga dengan kacang kedelai. Nah, cara budidayanya diperbanyak dengan biji dan dibudidayakan di darat dan sawah setelah panen padi. Ya, untuk kacang sama cara membudidayakannya, yaitu ditanam dengan biji dan dibudidayakan di darat dan sawah setelah panen padi. Oke teman-teman, demikian kelompok kedua dari tanaman pangan. Kita masuk pada kelompok yang ketiga, yaitu umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan tanaman yang ditanam untuk dipanen umbinya, yang pada umumnya untuk mengambil karbohidratnya. Nah, contoh dari umbi-umbian adalah singkong atau biasa kita sebut dengan ubi kayu. Nama latinnya adalah Manihot utilissima. Umur dari tanaman singkong ini sekitar 8 sampai 10 bulan. Setelah itu baru bisa dipanen. Nah, untuk tanaman singkong, tanaman umbi-umbian, cara membudidayakannya itu berbeda-beda. Untuk singkong diperbanyak dengan stek batang dan budidayanya di lahan yang kering. Jadi singkong itu ditanam dengan batang, bukan dengan umbi. Mengapa? Kalau kalian menanam umbinya ini, kalau sudah kena air maka dia akan busuk dan sia-sialah yang kita tanam. Nah, kita masuk kepada contoh yang kedua, ubi jalar. Nama latinnya adalah Ipomea batatas L. Nah, ubi jalar itu memiliki umur sekitar 4 sampai 4,5 bulan baru bisa dipanen. Batangnya panjang dan menjalar. Warna umbinya itu bermacam-macam, ada warna putih, dalamnya ada krem, orange, dan warna ungu. Nah, untuk ubi jalar itu diperbanyak dengan bagian umbi atau pucuk batang, biasa disebut dengan stek batang, dan biasanya budidayanya di lahan kering ataupun daratan. Di situ saya buat sawah, ini harusnya daratan. Oke. Dan masih banyak lagi teman-teman umbi-umbian dan kacang-kacangan serta tanaman serealia yang lainnya. Silakan kalian nanti mencari di Google, bisa mencari bagaimana ciri-ciri tubuhnya, berapa lama dia ditanam supaya bisa panen. Nah, jadi tanaman pangan ini menyebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, khususnya kalau di daerah kita Sumatera Utara itu bisa kita temukan semuanya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.